Ya, jadi saya ingin berbicara tentang satu istilah yang sudah diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita mungkin menggunakannya untuk merujuk pada peristiwa-peristiwa tertentu. Istilah itu adalah tragedi. Kita menggunakan istilah itu biasanya untuk merujuk pada satu peristiwa yang eh, menyedihkan, satu pengalaman pribadi yang penuh dengan kemalangan, ratapan-ratapan atas kehidupan yang kita anggap nestapa, dan sejenisnya. Istilah tragedi sendiri sebenarnya adalah istilah yang berusia lebih dari 2,5 milenium. Istilah ini pertama kali digunakan di Yunani sebagai satu genre produk seni, produk kebudayaan mereka waktu itu. Kalau kita hari ini menonton film, mendengar musik, ataupun membaca novel, dan menikmati produk-produk budaya modern lainnya, waktu itu di Yunani pilihannya lebih sedikit. Yang paling bisa dinikmati oleh masyarakat banyak adalah teater. Nah, teater Yunani waktu itu punya dua genre, yang satu namanya tragedi dan yang satu namanya komedi. Kalau komedi kita mungkin sudah bisa menerka maknanya ya. Dia adalah satu hiburan yang menggelikan, merangsang tawa kita karena peristiwa-peristiwa lucu yang ditampilkannya. Tapi tragedi di masa itu menggambarkan situasi sebaliknya, yakni kemalangan, kenestapaan, dan kesialan hidup. Ya, jadi teater waktu itu hanya punya dua genre. Nah, tragedi sebagai satu genre, dia dituliskan di dalam di dalam naskah-naskah teater tersebut, dan juga dijadikan seni pertunjukan di tengah masyarakat kota. Penulis yang paling terkenal tentang tragedi yaitu adalah Homeros ya, dan juga Hesiodos. Dua nama yang sampai sekarang mungkin masih menjadi salah satu representasi dari pandangan kebudayaan barat. Beberapa perguruan tinggi, akademisi, dan juga intelektual masih merujuk nama-nama itu. Di dalam karya tragedinya, Homeros misalnya, ataupun Sophocles juga menampilkan orang-orang di pusat kekuasaan seperti raja, ya, raja, ratu, pangeran, putri, pemerintah, dan sejenisnya, dengan banyak kemalangan hidup, dan biasanya diakhiri dengan kematian tokoh-tokoh utamanya. Nah, waktu itu orang-orang menonton tragedi dengan sangat antusias di satu bangunan berbentuk teater ya, dan dari sana juga seni pertunjukan bernama teater itu bermula. Para penampilnya biasanya memainkan hal-hal yang sifatnya simbolik, karena teater waktu itu tidak disertai latar video begitu ya, benar-benar masih sangat bentuk yang paling dasar gitu. Kalau kita lihat mungkin peninggalannya masih ada di Eropa gitu, bagaimana bangunan-bangunan lama yang merujuk pada tempat orang-orang masa itu menonton teater. Yang mereka andalkan adalah selain gerak gitu ya, yang sangat simbolik, ya, juga tadi pengisahannya, dan juga musik latar yang biasanya dibunyikan oleh para paduan suara. Nah, tragedi sendiri berasal dari istilah Yunani namanya tragoidia, yang artinya itu nyanyian kambing, atau lebih tepatnya
lenguhan kambing. Jadi mereka mengidentifikasi suara-suara kambing yang dikurbankan setiap tahun untuk sesembahan kepada dewa anggur, itu dengan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kita jangan bayangkan kurban seperti Idul Adha, di mana ada adab-adab yang harus dipenuhi. Kurban waktu itu, dan juga mungkin hari ini masih bisa kita temukan misalnya di Sri Lanka begitu ya, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita penganut Hindu. Itu adalah kurban yang memang pembantaian massal terhadap apa yang dikurbankan. Nah, sesembahan mereka terhadap dewa anggur itu adalah kambing, dan kambing-kambing yang dibantai waktu itu ya menyuarakan hal-hal yang terdengar mengerikan, baik kambing yang sudah dibantai gitu ya, ditebas sedemikian rupa dan masih bisa bersuara, ataupun kambing yang menunggu giliran untuk pembantaian itu. Nah, nyanyian-nyanyian itu mungkin dihayati oleh mereka ya sebagai ratapan terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itulah asal-muasal kata tragedi, dan ketika dia ditampilkan, dipertunjukkan di dalam seni pertunjukan bernama teater itu, orang-orang yang menyimak maupun penampilnya mendapatkan kesempatan untuk menghayati kehidupan mereka yang mereka syukuri tidak sampai menjadi tragis. Ketika proses itu berlangsung, mereka mengalami apa yang disebut oleh filsuf Yunani Aristoteles sebagai katarsis, yakni semacam pelegaan diri karena hidup mereka tidak semalang tokoh-tokoh yang digambarkan di sana. Jadi itu asal mula istilah tragedi. Dari istilah ini saja kita sudah bisa lihat betapa penggunaan istilah ini dengan istilah-istilah lain yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya seperti malang, bala, nestapa, bahkan sial sekalipun, itu disertai dengan penghayatan yang lebih dalam karena ada konteks sejarah, konteks kebudayaan, dan juga penulisan sastra yang begitu tekun dan diwariskan turun-temurun di Yunani masa itu. Jadi kira-kira itu awal mula kemunculan istilah tragedi dan penggunaan tragedi sebagai genre karya seni.